Oke, Masya Allah, jazakallah khairan. Ustadz, kita buka pertanyaan dari Akhwat. Ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih Ustadz. Jika Allah turun di saat sepertiga malam terakhir, dan pertanyaannya saya gabungkan dengan, ada juga yang bertanya begini, dunia itu bulat Ustadz. Kalau pada saat sepertiga malam Allah turun di Indonesia, lalu bagaimana Allah bisa sama katanya Allah di atas langit, tapi Allah juga turun di Amerika misalnya, atau di belahan dunia lain? Terima kasih Ustadz. Memang kalau kita pikirin pakai akal, kayaknya begitu Pak. Iya tidak? Sepertiga malam pertama di Indonesia, pas udah pagi sepertiga malam di sono. Wah berarti Allah di langit dunia terus dong, nggak balik-balik, nongkrong aja begitu. La ilaha illallah. Sama dengan sabda Rasulullah ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ila aina tajri hadhi syams, tahukah kalian kemana matahari ini berlari? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Innaha tajri li mustaqarrilah tahtal arash. Sesungguhnya matahari ini lari ke tempat mustaqornya di bawah arash. Lalu ia pun sujud kepada Rabbnya. Lalu kemudian Allah pun berfirman, terbitlah kamu, ya, dari timur. Dia pun kemudian terbit. Coba pikirin sama antum, kalau dengan akal-akalan tadi, hadis ini nggak masuk di akal kayaknya Ustaz. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa ia pergi ke mustaqornya, kemudian ia sujud? Kayaknya kalau di sini tenggelam, di sono nggak tenggelam deh, kapan sujudnya ya? Ya, akhi, ini masalah gaib, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Yang menciptakan waktu siapa? Allah. Allah mampu tidak untuk mengatur sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Mudah, bagi Allah mudah. Kalau Anda beriman bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, saya yakin pertanyaan itu sudah terjawab. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan akal kita lemah. Kita ini Pak, mau mikirin yang gaib itu susah loh Pak, susah. Ya, mikirin yang gaib. Saya berikan permisalan, kalau mobil kekuatannya 2 ton dikasih 10 ton gimana Pak? Pejeret, hancur. Akal pun demikian. Akal punya keterbatasan, kemudian memikirkan sesuatu yang tidak terbatas, dan Allah tidak terbatas, hancur akal kita Pak, dan tidak akan terpikirkan oleh akal kita. Jangan jauh-jauh deh Pak, banyak sekali hal-hal yang dikabarkan oleh Allah, kalau kita pikir-pikir akal kita nggak masuk di akal Pak. Tentang adanya adab kubur, masuk di akal nggak tuh? Jangan jauh-jauh deh, setiap malam antum bermimpi, gimana tuh? Secara akal mimpi tuh gimana ya? Iya, kok bisa bertemu dengan antum, bisa jalan-jalan ke Amerika tanpa paspor? Ya. Kok bisa ya bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia terkadang? Coba antum pikirkan dengan akal antum. Gak ketemu tuh, gimana ya? Secara akal kayaknya gak. Makanya Pak, dalam masalah gaib, imani saja dengan iman. Akal kita ada kemampuan yang terbatas. Hanya Allah yang maha tahu bagaimana caranya. Allahu a'lam.